Bab 599. Master Sialan. Mushi merasa tidak berdaya, dia hanya bisa berlutut di bawah. Setelah selesai bersujud 100 kali, orang asosiasi bela diri pun sudah merasa pusing, bahkan saat berdiri, mereka juga terhuyung-huyung di sana, mereka kabur dari restoran dengan merangkak di bawah. Satu kaki dengan lengan Mushi patah, apalagi setelah bersujud sebanyak 100 kali, dia pun tidak bisa berdiri lagi. Pada akhirnya, dia diseret oleh orang lain ke dalam mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, Mushi langsung berteriak pada Reka, "Reka, kamu dengan Tomota Group pasti akan hancur. Grandmaster Nicole itu paman aku, jika aku minta paman untuk matikan kamu, kamu pasti akan mati." Reka berkata dengan dingin, "Master omong kosong, di depanku, dia juga harus menunduk padaku." "Sial, sombong sekali." Mushi berteriak, "Kamu nunggu aja, hari ini akan jadi hari kematianmu." Melihat Reka hendak mendekatinya, Mushi buru-buru menyuruh supir untuk melajukan mobilnya. Reka kembali ke restoran, dia berkata dengan sambil menatap karyawan pria yang ada di lantai, "Bro, luar biasa. Biaya pengobatan kalian, perusahaan akan bayar semuanya. Selain itu kalian semua akan diberikan bonus sebanyak 100 juta. Makasih bos." Karyawan pria di sana merasa gembira, lalu mereka pun langsung berterima kasih kepada Reka. Bos memang berbeda, bonus yang diberikan pun sebanyak 100 juta. Tokia menatap Reka dengan khawatir, "Reka, kita singgung asosiasi bela diri dengan Grandmaster Nicole pada waktu yang bersamaan, gimana ini?" Reka menenangkannya, "Tokia, kamu jangan khawatir, ada aku. Aku pernah dengar Grandmaster Nicole hanya akan bully orang yang lemah, kelakuannya sangat buruk, bahkan juga sering berbuat jahat, suatu hari nanti, kakinya pasti akan dipatahkan oleh orang." Tokia tersenyum pahit, "Kamu kira Grandmaster Nicole itu Mushi ya? Dia itu sosok yang hebat, siapa yang punya kemampuan untuk patahkan kakinya?" Reka tersenyum, "Aku bisa." "Tokia, jangan nakal." Reka langsung mengalihkan topik, "Ya, hari ini masak daging rebus. Aku juga sudah lapar, makan dulu." Asosiasi bela diri, suasana di dalam sangat serius dan hening. Presiden Brando Mitsu menggertakkan giginya setelah melihat Mushi mereka yang dipukul sampai seperti ini. "Sial, siapa yang pukul kalian?" Mushi berkata, Reka dari Tomota Group, Tuan Mitsu, Anda harus bantu kami." Mushi menceritakan semua masalah yang terjadi kepada Brando. Tentu saja, Mushi tidak mengatakan dia memaksa 4 primadona untuk tidur bersamanya, dia hanya mengatakan Reka yang memukulnya. Setelah mendengar mereka selesai ngomong, tidak hanya Brando, orang-orang asosiasi bela diri pun merasa marah. "Kurang ajar, sungguh sombong. Orang asosiasi bela diri juga berani dipukul, apakah dia tidak anggap keberadaan asosiasi bela diri? Kali ini kita pasti harus bunuh dia untuk tunjukkan kekuatan kita." Asosiasi bela diri sudah didirikan selama puluhan tahun, sejak kapan pernah dihina dengan seperti ini? Brando mengangkat tangannya, agar mereka semua diam dulu. Brando bertanya, "Berapa orang yang pukul kalian sampai seperti ini?" Mushi berkata, "1 orang aja." Gah. Suasana di aula langsung menjadi hening, tatapan mereka semua terlihat kaget dan tak mempercayainya. Kekuatan Mushi mereka di asosiasi bela diri bisa dikategorikan sebagai tingkatan sedang, tetapi dalam melawan mereka pun tidak bisa menahan lama. Bahkan Brando pun tidak bisa melakukannya. Kekuatan mereka sungguh mengerikan. Mereka semua terdiam, dan tidak berani memberikan komentar apapun lagi. Yang dibilang mereka benar, mereka adalah sekumpulan orang yang takut dengan orang hebat dan hanya akan bully orang yang lebih lemah dari mereka. Mushi mengetahui mereka tidak berani melawan mereka, jadi dia pun berkata, "Paman di mana? Kok paman belum datang ke sini? Aku mau minta paman bunuh orang itu." Bab 600. Konferensi United. Mata mereka semua tampak berbinar. Grandmaster Nicole sudah mau datang, jika dia mengetahui keponakannya dipukul,
dia pasti akan memberikan pelajaran kepada Reka. Asosiasi bela diri mana perlu turun tangan lagi. Brando langsung berkata, Grandmaster Nicole segera sampai, nanti orang itu pasti akan langsung mati. Ada yang berkata, Grandmaster Nicole tidak akan turun tangan biasanya. Jika sekarang kita minta Grandmaster Nicole pergi ke Tomota Group untuk cari Reka, juga kurang masuk akal. Brando berkata, tidak perlu minta Grandmaster Nicole pergi ke Tomota Group, aku akan suruh si Reka itu datang ke sini. Undang Reka untuk hadiri konferensi United. Aku akan adakan pesta. Kali ini pria itu tidak akan bisa pergi. Saat maghrib, Reka menerima panggilan telepon dari Serat. Tuan Valkyrie, sudah lama tidak jumpa. Reka, Serat, Tuan Valkyrie, berdasarkan yang aku temukan, kali ini yang ingin jatuhkan aset underground Provinsi Omada dengan Anda itu mantan majikanku. Reka, aku sudah tebak. Aku musnahkan semua bawahan dia yang ada di Provinsi Omada. Bahkan kamu dengan hakim juga khianati dia. Aneh kalau dia tidak cari masalah denganku. Serat, kali ini mantan majikanku bawa pasukan dari Provinsi Easter. Jika hanya dengan aset underground Provinsi Omada, pasti tidak bisa lawan mereka. Reka, katanya asosiasi bela diri juga sedang ingin ikut campur, bahkan masih undang Grandmaster Nicole. Serat mengangguk, jika asosiasi bela diri dengan Grandmaster Nicole mau bantu kita, peluang kita untuk menang juga semakin tinggi. Aku baru dapat kabar, katanya terjadi sesuatu di antara Anda dengan asosiasi bela diri. Reka berkata, aku pukul orang asosiasi bela diri. Kamu langsung bilang aja, ada apa? Serat tersenyum pahit, tadi orang asosiasi bela diri suruh aku beritahu kamu pergi hadiri konferensi United untuk melakukan negosiasi. Aku merasa pesta kali ini sengaja diadakan karena Anda. Tuan Valkyrie, demi Provinsi Omada, aku harap Anda bisa pergi. Reka, aku akan. Serat merasa agak ragu, lalu dia pun memberanikan diri untuk mengatakannya, Tuan Valkyrie, nanti di konferensi United, aku harap Anda bisa bersabar. Kekuatan Grandmaster Nicole sangat besar, jika terjadi sesuatu, aku dengan hakim pun belum tentu bisa bantu Anda. Apalagi kalau kita singgung asosiasi bela diri, jika asosiasi bela diri tidak mau bantu kita, aset underground Provinsi Omada pasti akan terancam. Ingat, harus bersabar. Reka, tenang aja. Aku akan bela kamu dengan hakim. Plak. Reka mengakhiri panggilan itu. Serat. Orang muda. Percaya diri itu bagus, tetapi tidak baik jika terlalu sombong. Reka mengatakan dia ingin membela dirinya dengan hakim. Betapa sombongnya Reka. Konferensi United Asosiasi Bela Diri dimulai pada pukul 8. Reka sampai di sana pada pukul 8:30. Dia adalah orang terakhir yang sampai di sana. Meja rapat sudah ditempati oleh orang-orang. Semuanya adalah orang-orang yang berkekuasaan dan asosiasi bela diri. Serat dengan hakim juga menghadirinya. Orang seperti Abeno pun tidak mempunyai kualifikasi untuk menghadirinya. Di sana sudah tidak ada tempat lagi, jadi Reka cuman bisa berdiri di sana. Serat pun berkata, sudah tua aku, punggungku sakit sekali. Aku berdiri dulu, Tuan Valkyrie, Anda duduk di tempatku aja. Reka pun menghentikan Serat dengan sambil tersenyum. Kamu duduk aja, nanti pasti akan terbiasa. Kalau jalan sana-sini, tampaknya tidak baik bagi kesehatan Anda. Namun, Reka menatap Mushi yang ada di samping dan berkata dengan dingin, berdiri. Bab 601. Keterlaluan. Mushi merasa sangat marah. Di sini itu tempat dirinya, si Reka pun masih berani bertindak dengan seperti ini. Mushi menggertakkan giginya, kok aku harus bangun? Reka mencubit lengannya. Mushi menjerit kesakitan. Reka, karena ini, boleh. Sial. Mushi merasa ketakutan, tenaga pria ini sangat kuat, jika Reka mencubitnya dengan kuat, lengannya pasti akan patah. Mushi hanya bisa menahan hinaan seperti ini, dia berdiri dan membiarkan Reka duduk di tempatnya. Reka duduk di sana dengan tampak tidak terjadi apapun, makasih. Plak.
Presiden Brando merasa marah, dia pun menepuk meja dengan kuat. Kamu jangan keterlaluan. Kamu sudah pukul orang aku, kamu masih berani suruh orang aku untuk berdiri. Kamu kira asosiasi bela diri bisa dihina oleh kamu dengan sesuka hati. Reka mengangguk, iya, aku memang anggap seperti itu. Semua orang di sana. Sial, gila sekali, sungguh sombong. Sekarang mereka berada dalam kondisi yang sangat bahaya, dia masih berani mengatakan perkataan seperti ini, sedang mencari mati. Serat memandang hakim, mereka terlihat penuh dengan ketidakberdayaan. Ai, omongan tadi hanya sia-sia aja. Serat pun berkata, nah, kalian semua jangan terlalu serius, Reka suka bercanda dengan orang, tadi dia cuman bercanda aja. Reka menggelengkan kepalanya, aku tidak sedang bercanda. Semua orang di sana. Serat, Ai, setiap orang harus menanggung apa yang telah dia lakukan, aku juga tidak bisa menolong kamu. Brando merasa marah, Reka sama sekali tidak ingin menghargainya. Brando menggertakkan giginya, Reka, aku tahu kamu punya hubungan yang lumayan baik dengan Serat dan Hakim. Tetapi hari ini ada Grandmaster Nicole, Serat dengan Hakim juga tidak bisa membela kamu. Reka berkata dengan tampak malas, oh, Grandmaster Nicole biarkan keponakannya bertindak di luar, bahkan masih bully wanita, dia tidak pantas dipanggil dengan Master. Hari ini aku datang ke sini untuk mencabut gelar Master dia. Apa? Pria ini mengatakan dia ingin mencabut gelar Master Grandmaster Nicole. Sungguh berani. Mereka semua merasa sangat kaget. Brando berkata dengan sambil tertawa, oke, kamu berani sekali, aku sangat hargai orang seperti kamu. Nanti setelah Grandmaster Nicole datang, aku mau lihat kamu masih berani atau tidak. Setelah itu, sebuah suara pun terdengar dari luar, Grandmaster Nicole datang. Brando langsung berkata, ayo, pergi sambut beliau. Brando membawa sekumpulan orang asosiasi bela diri pergi menyambut kedatangan Grandmaster Nicole. Serat saling memandang dengan Hakim, ekspresi mereka pun terlihat sudah berubah. Serat berkata, tampaknya konferensi United hari ini akan berubah jadi pertarungan. Hakim, jika bertarung dengan Grandmaster Nicole, kamu merasa kita bisa menang? Hakim menghela nafas, jika aku masih muda, aku pun tidak akan anggap keberadaan Grandmaster Nicole. Tetapi sekarang aku sudah tua, jika ingin melawan Grandmaster Nicole, peluang menang juga cuma sekitar 10%. Serat terlihat agak kecewa, Ai, hanya 10%, tidak boleh ambil resiko ini. Tampaknya hanya bisa gunakan uang. Reka, nanti masalah ini serahkan kamu berdua aja. Kamu diam aja. Anggap aja untuk aset underground Provinsi Omada, kamu harus sabar. Reka berkata, tidak perlu, aku punya masalah pribadi dengan Grandmaster Nicole, kalian berdua tidak perlu ikut campur. Serat dengan Hakim merasa marah. Pria ini sungguh egois, demi masalah pribadi, dia pun mempertaruhkan 50 juta nyawa aset underground Provinsi Omada. Dulu mereka sudah salah melihatnya.